everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, saya Salsabila Amelia dari kelas manajemen pagi 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dan persamaan e-commerce, e-business, dan digital business. Sekarang kita akan membahas satu persatu pengertian dari e-commerce, e-business, dan digital business. Pengertian pertama yaitu e-commerce. Apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatan e-commerce. Contoh dari e-commerce adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada e-business. Apa itu e-business? E-business adalah kegiatan bisnis yang melibatkan sistem informasi yang saling terhubung dan terkomputerisasi, sehingga kegiatan tersebut dapat terintegrasi secara online. Semua transaksi, pemesanan, dan pengadaan barang dilakukan secara online guna meminimalisir kontak langsung pada pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena sifatnya yang efisien dan fleksibel, e-business banyak digunakan supplier atau mitra bisnis untuk memuaskan pelanggan. Diketahui bahwa e-business mempunyai skop atau cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, diantaranya SDM, modal, segala proses pemasaran jasa dan produk, serta resiko yang mungkin timbul setelah pembelian barang maupun jasa. Yang ketiga, ada digital business. Apa itu digital business? Digital business adalah penggunaan teknologi digital dalam upaya mengembangkan sebuah usaha, mulai dari model bisnisnya hingga pengalaman pelanggan. Dapat dipahami, digital business adalah bisnis yang menggunakan teknologi untuk menciptakan produk atau jasa dan memasarkannya secara online melalui media digital, terutama internet. Namun, sebagai catatan, bisnis digital tidak hanya terbatas pada penjualan produk, tetapi juga dalam hal jasa. Pada intinya, selama bisnis tersebut menggunakan alat-alat teknologi, maka dapat dikategorikan sebagai digital business. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan dari e-commerce, e-business, dan digital business. Perbedaan pertama dari fokus utama. E-commerce lebih berfokus pada transaksi jual beli online. E-business mencakup semua aspek bisnis yang didukung oleh teknologi digital. Dan digital business mencakup berbagai strategi dan proses bisnis yang sangat bergantung pada teknologi digital. Perbedaan yang kedua, contohnya e-commerce itu Shopee, Lazada, Tokped, dan TikTok Shop. Yang e-business, sistem manajemen inventory (CRM) atau Customer Relation Management, dan sistem ERP (Enterprise Resource Planning). Dan yang digital business, contohnya Google, Apple, dan Netflix. Perbedaan yang ketiga dari segi ruang lingkup. E-commerce berfokus pada transaksi jual beli barang atau jasa secara online melalui platform elektronik seperti website atau aplikasi. E-business lebih luas daripada e-commerce dan mencakup seluruh aspek bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk menjalankan operasinya. Dan yang digital business paling luas di antara ketiganya dan mencakup semua aspek dan teknologi digital. Perbedaan yang keempat, dari segi teknologi, e-commerce teknologinya seperti situs web toko online, aplikasi seluler, dan pasar online. Perbedaan teknologi yang e-business, komunikasi digital, kolaborasi online, analisis data, dan otomatisasi proses bisnis. Dan yang digital business, digital marketing tools, big data analytics, cloud computing. Sekarang kita akan membahas persamaan dari e-commerce, e-business, dan digital business. Persamaan yang pertama yaitu penggunaan teknologi digital. Ketiganya menggunakan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam operasinya, baik itu dalam hal melakukan transaksi online, mengelola operasi bisnis, atau mengimplementasikan strategi pemasaran dan layanan pelanggan. Persamaan yang kedua, fokus pada efisiensi dan inovasi. Semua konsep ini menekankan pentingnya efisiensi operasional dan inovasi dalam mencapai tujuan bisnis.
Penggunaan data digital membantu meningkatkan efisiensi dan memungkinkan adopsi inovasi yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing di pasar yang terus berubah. Persamaan yang ketiga, tujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Baik e-commerce, e-business maupun digital business bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini dapat dicapai melalui personalisasi, pelayanan yang responsif, dan penggunaan teknologi seperti AR, VR, atau chatbots untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Persamaan yang ketiga, membutuhkan integrasi lintas fungsi. Ketiganya memerlukan integrasi lintas fungsi dalam operasinya. Ini termasuk integrasi antara departemen pemasaran, penjualan, keuangan, dan logistik untuk memastikan kelancaran proses bisnis secara keseluruhan. Persamaan yang keempat, pentingnya analisis data. Analisis data menjadi kunci dalam ketiga konsep ini untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.